Kalau tepuk tangannya setengah-setengah pulang. Shalom. Bapak saudara, kita masih tetap dibingkai oleh tema yang sama di bulan Maret, kebesaran kasih Allah membebaskan umat. Tema ini menjadi penting sekali untuk kita refleksikan dalam penghayatan minggu-minggu Prapaskah. Di minggu Prapaskah 1 sampai 6 nanti yang sudah dilewati maupun yang akan dilewati. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca, saya ingin kembali memberikan penyegaran tentang masa-masa Prapaskah yang sudah kita lewati kemarin. Di Prapaskah 1 dan 2 kita telah belajar soal tema kedaulatan restorasi Allah membentuk ketatan umat. Bahwa dalam kehidupan keberimanan kita meyakini bahwa memang kuasa Allah itu mampu untuk memulihkan, merestorasi keadaan kita. Baik itu keadaan ekonomi, pemulihan hubungan yang renggang antara suami dan istri, antara sesama bersesama. Pemulihan dari sakit, pemulihan setelah duka dialami, dan pemulihan lainnya. Pada Prapaskah 3 dan 4 kemarin kita bicara soal kebesaran kasih Allah membebaskan umat. Bahwa sebagai orang yang beriman tentu kita meyakini dan mengamini bahwa Bapak saudara dan saya masih ada sampai saat ini itu karena kebesaran kasih Allah. Kemarin kita bicara soal kasih Allah itu aneh tapi nyata. Karena memang aneh tapi nyata kalau kita yang berbuat dosa namun dia yang dihukum. Kita yang seharusnya mati namun dia yang mau rela mati ganti kita. Saudara-saudara, itulah kebesaran kasih Allah demi membebaskan kita semua. Bapak saudara, mari kita belajar dari kisah ini. Masih dibingkai dengan tema yang sama, kebesaran kasih Allah membebaskan umat. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ibu bapak pernah berhutang? Pernah toh? Pernah berhutang. Hutang itu orang mampu bayar kata-kata. Mampu. Itu kalau kau berhutang di kios, di toko, di mas-mas, di mbak-mbak, bahkan sayur juga berhutang nih. Kalau keadaan itu toh bisa bayar, asal jangan sampai berhutang yang toh tahu toh pendapatan 1.000 lalu toh berhutang 10.000. Itu kan bunuh diri dia bernama. Tapi kalau soal yang hutang itu toh bisa bayar, bisa. Tara pakai dengan tara toh bisa. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau hutang dosa bisa bayar kata-kata? Hutang dosa bisa bayar kata-kata? Karena bisa. Pada zaman perjanjian lama saudara-saudara, untuk menghapus dosa, umat harus membutuhkan seorang pengantara. Ya, dia membutuhkan seorang imam besar untuk mempersembahkan korban bakaran untuk menghapus dosa. Jadi sebelum imam mempersembahkan korban bakaran, dia harus terlebih dulu mempersembahkan korban bakaran untuk dirinya sendiri untuk menyucikan dirinya. Baru setelah itu dia mempersembahkan korban bakaran yang umat punya. Nah, kita tuh bisa lihat di ayat 1 sampai 4 sebelum bacaan kita, masih di Ibrani 5. Bandingkan juga di Imamat 9 ayat 7. Jadi di situ Musa bilang ke Harun, sebelum ngana mempersembahkan itu umat ke korban bakaran, ngana bikin ngana punya dulu. Baru setelah itu umat punya. Bapak saudara-saudara, pada ayat 6 perhatikan bacaan kita, Yesus juga disebut sebagai imam. Yesus disebut sebagai imam sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, saudara-saudara.
Siapa itu Melkisedek? Jadi keterangan mengenai Melkisedek itu hanya sedikit saja diberikan oleh Alkitab. Yang pertama tuh misalnya di Kejadian 14 ayat 17 sampai 20, Mazmur 110 ayat 4, dan Ibrani pasal 5 dan pasal 7. Jadi memang Melkisedek ini menjadi misterius sekali karena ia hanya muncul sekejap, kemudian dia hilang. Ya, dia hilang dan tidak lagi kamu ketahui tentang Melkisedek itu. Sosok Melkisedek, orang ketahui yang tadi saya bilang, ketika dia menjumpai Abraham di Kejadian itu, menjumpai Abraham yang pada saat itu baru saja menang melawan raja-raja dari timur. Dalam kisah itu, Melkisedek datang sebagai Raja Salem, Raja Damai Sejahtera, dan ia juga adalah imam Allah yang maha tinggi yang menjumpai Abraham dengan membawa roti dan anggur yang kemudian memberkati Abraham. Abraham sebagai orang Ibrani, dia pasti tahu arti nama Melkisedek. Melkisedek itu terdiri dari dua kata, Melek Sedek, Melkisedek. Melek atau Melki itu raja, Sedek itu kebenaran. Jadi Melkisedek itu raja kebenaran. Disebut juga Raja Salem, menuju kepada kota Yerusalem yang disebut kota damai, kota damai sejahtera. Maka Melkisedek adalah Raja Salem, kota damai sejahtera, raja damai sejahtera, raja kebenaran. Dan itu pasti merujuk ke Yesus. Hanya Yesus yang mendapatkan predikat soal raja damai sejahtera, raja kebenaran. Tapi apakah Melkisedek itu Yesus? Nanti kita belajar. Bapak saudara-saudara, dalam kitab Ibrani 7 ayat 3, dekat itu bisa lihat situ, dijelaskan bahwa Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersusila, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek menjadi lambang Kristus, saudara, yang akan datang, yang akan memberikan berkat lagi kepada umat Allah. Melkisedek menjadi pendahulu yang melambangkan Kristus menjadi imam besar yang agung, sehingga Yesus ditetapkan menjadi imam besar yang agung. Saudara, bukan karena Yesus yang memuliakan dirinya, tapi memang Yesus telah ditetapkan dari awal menjadi imam untuk selama-lamanya. Ditetapkan Allah sebagaimana Melkisedek diutus oleh Tuhan sebagai raja damai sejahtera dan sebagai imam sampai selama-lamanya. Itu kita sekedar mengetahui tentang Melkisedek. Kita kembali. Bapak saudara-saudara, sebagaimana umat perjanjian lama membutuhkan seorang imam besar sebagai pengantara untuk mempersembahkan korban penghapus dosa, maka ibu bapak dan saya membutuhkan seorang pengantara juga untuk menghapus dosa kita. Pengantara kita ialah Yesus, sang imam besar yang agung itu. Untuk mempersembahkan korban penghapus dosa kita, dia tidak perlu untuk menyucikan diri sama seperti imam besar pada perjanjian lama atau imam besar yang masih di zaman perjanjian baru yang masih mengikuti tradisi Yahudi. Dia tidak butuh untuk menyucikan diri, untuk mempersembahkan korban bakaran, menyucikan diri baru dia melaksanakan pengantara mempersembahkan korban untuk kita. Tidak. Karena memang sejatinya dia adalah yang suci, dia adalah yang mulia, dia adalah yang tidak tercela. Bapak saudara-saudara, yang menarik adalah yang dipersembahkan bukan hewan, yang dipersembahkan adalah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Bapak saudara-saudara, sakitnya dicambuk, derasnya cucuran darah mengalir, bahkan nyawanya diserahkan sebagai korban penebusan, sebagai korban penghapus dosa. Bukan hanya seperti perjanjian lama, tidak, penghapus dosa untuk selama-lamanya. Itulah imam besar kita, Yesus Kristus. Itu semua dilakukan, nyawanya diserahkan agar akibat dari bengis dan brutalnya kejahatan kita. Itulah yang membedakan Yesus
dengan imam-imam besar dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Mari Bapak saudara-saudara, kita belajar. Penulis surat Ibrani memperkenalkan Kristus sebagai imam besar yang melebihi para imam yang pernah memimpin kehidupan rohani umat Israel. Jauh melampaui Harun dan keturunannya yang ditetapkan Allah untuk menjadi imam besar. Jauh dari itu, saudara-saudara. Kristus telah dipilih Allah untuk menjadi pengantara umat manusia dengan Allah dalam segala hal, ibu bapak saudara-saudara. Ia mampu menyelami dan mengerti penuh pergumulan umat Israel dan kelemahan mereka. Yesus mampu mengerti dan memahami keberadaan kita. Makanya kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 4 sebelum bacaan kita, itu bicara soal ada orang yang jahil, ada orang-orang yang sesat. Kita adalah orang-orang itu. Yesus sangat mengerti kita, karena ketika Yesus tidak mengerti keadaan kita, binasa kita. Maka kita juga harus membangun sebuah pengertian yang baik tentang apa yang telah dilakukan Allah dalam Kristus, supaya dalam perjalanan keberimanan kita hari ini dan ke depan, ibu bapak, ada komitmen baru yang muncul untuk mau apa? Mau taat kepada Dia. Apa yang telah ditunjukkan Yesus sebagai imam besar yang aku menunjukkan ketaatan sampai mati di kayu salib, maka ketaatan Yesus menginspirasi ketaatan kita. Ibu bapak saudara-saudara, bahkan kalau kamu perhatikan di ayat 7, bahkan dia ikut menangis dan berdoa sama kepada Allah bersama dengan kita dalam penderitaannya. Ini juga mengingatkan Yesus, mengingatkan kita untuk doa Yesus di Getsemani. Yesus merasa takut dalam kemanusiaannya, tapi kemudian dalam kesalehannya, dalam ketaatannya, ia didengarkan. Maut tidak berhasil untuk mengurung dia, tapi dia mengguncang alam maut lewat kebangkitan nanti kita rayakan di Paskah, karena Allah dengar. Makanya saudara-saudara, ketika kita berdoa, Yesus maka tunjuk teladan supaya kita meneladani itu. Ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, ada dalam hal apapun yang membuat saudara-saudara seakan-akan terhimpit dan hampir tidak bisa menemukan jalan keluar. Berdoa, Yesus telah menunjukkannya. Kita berdoa, kita minta Tuhan sama-sama dengan kita. Dan pergumulan yang kau hadapi, yang saya hadapi, itu bukan yang kau hadapi sendiri, tapi yang kau hadapi bersama Tuhan. Yang penting kau taat saja, saudara. Ibu bapak saudara, pendamaian telah berhasil dilakukan Kristus bagi kita, karena Dia menjadi korban satu-satunya, bukan hewan yang dibakar untuk menghapus dosa sama perjanjian lama, tapi dirinya. Dosa kita ditebus, hutang dosa kita dibayar dengan darah yang mahal, dibayar dengan nyawanya, supaya kita juga sadar bahwa Dia melalui semua itu karena kebobrokan kita, karena sadisnya kehidupan kita yang tidak memikirkan Allah sama sekali, yang dipikirkan hanyalah diriku, aku dan aku. Orang yang mengaku percaya kepada Kristus, dia akan membiarkan dirinya untuk Kristus hidup di dalam dia. Maka ada satu komitmen ketika kita menyadari dan menghidupi makna Prapaskah 1-5 nanti sampai minggu depan. Itu seharusnya dia bangun komitmen. Hari ini sampai di muka sana. Hari ini sampai di muka sana. Bukan lagi sendiri aku hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Amin, Ibu Bapak. Amin. Bilang amin saja. Mudah-mudahan kita bukan cuma pelafalan dalam gereja sebagai bentuk respon dari pertanyaan pengkhotbah atau siapapun yang berkhotbah,
Tapi itu seharusnya mendorong kita untuk mengerti kebesaran kasih Allah. Kalau Allah berkasih secara besar, kalau Allah bercinta secara besar, apalah arti ibu bapak saudara dan istri. Kita hancur, kita binasa, tak mungkin bisa lakukan. Karena kita sudah tak mampu untuk menebus dosa kita. Makanya Allah pilih orang untuk jadi imam besar yang agung, harus imam yang tidak berdosa. Tapi dia juga manusia, iya dia manusia, bertulang, berdaging, berdarah, tapi tidak berdosa, namanya Yesus. Karena semua manusia di dunia tidak ada lagi satu yang didapati tidak berdosa, semua manusia berdosa, maka harus ada manusia yang tidak berdosa. Dialah Yesus. Kasih ingat orang, dosa telah diambil, kematian, kebinasaan telah diambil, supaya kita memiliki kehidupan, kita memiliki keselamatan, kita memiliki jaminan yang pasti, bukan jaminan yang tak pasti. Bapak saudara, hal ini merupakan jaminan keselamatan bagi kita. Untuk itu mari kita hidupkan makna-makna Prapaskah yang telah kita lewati, untuk belajar taat sama seperti Kristus taat, demikian kita taat, setia sampai akhir kepada Allah. Bapak saudara, ketika Kristus bersama ibu bapak saudara dan saya, percaya tidak ada hambatan yang dapat menggugurkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.